Jessica memberitahu saya bahwa kelompok KTM muda-mudi di paroki dalam koordinasi dengan suster pembimbing meminta saya untuk turut dalam proses peralihan kepengurusan yang namanya kaderisasi. Sementara itu saya sedang memikirkan, sementara ada jalan di paroki kegiatan Rosario di Kasuang Spiritual Center di Gua Maria Kasuang. Tapi sementara itu saya sedang berpikir apa yang bisa dibuat untuk melaksanakan dan mengisi minggu atau bulan arwah yang akan dimulai tanggal 1 dengan perayaan Hari Orang Kudus. Maka sambil berproses bersama putra-putri KTM ini, tanpa mereka sadari, saya sudah mulai masuk di dalam proses itu. Lalu saya bilang, saya ingin tugaskan kalian untuk memimpin novena sepanjang 9 hari, dimulai dari tanggal 1 sampai hari ini tanggal 9. Mereka mulai memilih pengurus yang baru dan sudah ada pengurusnya, dan novena ini akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk melayani pertama kali sebagai pengurus yang baru, tapi juga akan menjadi kesempatan untuk mulai, bilang saja, mengorganisir dan memimpin, tapi juga untuk memang betul-betul mendoakan jiwa umat beriman yang kita sebut dalam doa-doa ini. Maka sebagai penutup dari novena ini yang dilaksanakan dengan perayaan Ekaristi, saya ingin bersyukur kepada Tuhan dan mengucap terima kasih kepada putra-putri KTM di paroki ini. 9 hari dengan setia melayani umat beriman. Juga komsos paroki yang bukan hanya di novena ini, tapi dalam rupa-rupa kegiatan dan pelayanan pastoral, terutama lewat live streaming atau media, mereka selalu ada. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kita sungguh percaya bahwa doa kita, novena kita itu sungguh membantu jiwa-jiwa yang malang untuk mendapatkan keringanan atau penghapusan dosa, penghapusan hukuman atas dosa yang mereka lakukan. Dan di dalam doa-doa kita menyebut oma, opa, mungkin mama, papa, kakak, adik, saudara, saudari, sahabat, semua. Dan dengan ini kita mengungkapkan kesatuan kita sebagai umat beriman, kita yang masih bersiarah dan mereka yang menderita, juga dalam kesatuan dengan mereka yang sudah berjaya atau berbahagia di surga. Hal ketiga tentang perayaan hari ini, gereja menaruh dalam martabat pesta perayaan hari ini, yaitu pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Kalau kita membaca sejarah gereja, kita akan tahu bahwa kurang lebih 3 abad sejak gereja berdiri, gereja kita itu hidup di dalam penganiayaan, penderitaan. Mereka tidak bebas seperti kita sekarang untuk beribadah, untuk misa. Banyak orang bersembunyi di katakombe karena ada larangan untuk beribadah. Malah ada banyak yang menjadi martir, karena orang yang beribadah berarti orang yang mengikut Kristus, dan orang yang mengikut Kristus
dianggap sebagai musuh dari para penguasa waktu itu. Tapi di tahun 313 dikeluarkanlah namanya Edik Milan, semacam satu ketetapan membebaskan semua orang Kristen untuk dapat memilih menjadi percaya kepada Yesus, bahkan melaksanakan peribadatan. Dan sejak waktu itu mulailah juga diselesaikan pembangunan gereja Basilik Lateran. Maka ketika gereja Basilik Lateran berdiri, kemudian ini menjadi satu tonggak sejarah dalam gereja Katolik, dalam gereja kita, bahwa sejak saat itu mulailah babak baru dalam hidup gereja. Dulu kita beribadah, misa, mau terima hosti takut-takut, nanti ditangkap, diculik, bahkan dibunuh. Sekarang gereja ini berdiri dan itu menandai kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk beriman dan percaya kepada Tuhan. Jadi gereja Basilik Lateran adalah simbol dan lambang dari kebebasan untuk percaya dan menaruh harapan kepada Tuhan. Dan gereja Basilik Lateran ini juga mengingatkan umat beriman bahwa jangan lupa ada banyak darah tertumpah sebelum gereja ini berdiri. Jadi ada satu gereja yang menderita 3 abad lamanya, sampai akhirnya Tuhan mengizinkan berdirilah gereja Basilik Lateran. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat juga segala macam penderitaan dan kesulitan serta masalah di dalam hidup sebagai umat beriman, sebagai satu juga babak dalam hidup yang mungkin memang diizinkan Tuhan supaya mendewasakan kita, supaya membuat kita bertumbuh di dalam rupa-rupa hal. Kemah atau gereja atau basilik yang sejati adalah gereja basilik di surga. Maka kalau ada penderitaan, ada kesulitan atau merasa teraniaya, mari kita lihat bahwa ini adalah bagian dari perjalanan kita menuju ke gereja, ke basilik yang sejati. Itulah rumah Tuhan, rumah umat beriman. Mari kita memanjatkan doa umat.